Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah salah satu deretan bulan yang mulia di antara bulan lainnya. Di dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak amalan serta doa untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesekian banyak amaliyah Ramadan, salah satu amalan yang tidak luput dikerjakan oleh Nabi SAW adalah memperbanyak sedekah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Saat beliau SAW ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran. Jibril menemui beliau SAW setiap malam pada bulan Ramadan, lalu membacakan kepadanya Al-Quran. Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Kemudian hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan tambahan, dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. Selanjutnya, menurut riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW jika masuk bulan Ramadan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta. Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersifat Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Kedermawanannya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan juga paling mulia, paling berani dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji. Kedermawanan beliau SAW pada bulan Ramadan berlipat ganda dibanding bulan-bulan lainnya, sebagaimana kemurahan Tuhannya berlipat ganda pada bulan ini. Sebagaimana yang telah kami kemukakan tersebut, berbagi dan bersedekah merupakan salah satu ibadah utama Ramadan yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu untuk mengerjakannya. Beberapa alasan berikut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Pertama, kesempatan mendulang pahala. Sedekah dan berbagi di bulan Ramadan merupakan kesempatan yang amat berharga untuk melipat gandakan amal kebaikan. Bila kita memiliki rezeki yang lebih, tidak ada salahnya untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Membantu orang-orang yang berpuasa dan berzikir untuk senantiasa taat, agar memperoleh pahala seperti pahala mereka. Siapa yang membekali orang yang berperang, maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang. Dan siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang, maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang. Dinyatakan dalam hadis Zaid bin Khalid dari Nabi SAW, beliau bersabda pada hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa,
maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Bulan Ramadan adalah saat Allah berderma kepada para hambanya dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Terutama pada Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kasih-Nya kepada para hambanya yang bersifat kasih. Maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah, niscaya Allah Maha Bermurah kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan. Kedua, kesempatan meraih surga. Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama termasuk sebab masuk surga. Dinyatakan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Pada hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Isa berkata, hadis ini gharib. Sungguh, di surga terdapat ruang-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab Badui seraya berkata, "Untuk siapakah ruangan-ruangan itu, wahai Rasulullah?" Jawab beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Untuk siapa saja yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa dan sholat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur." Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadan. Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini puasa, sholat malam, sedekah, dan perkataan baik. Karena pada waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan keji. Sedangkan sholat, puasa, dan sedekah dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kesempatan menghapus dosa. Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan dari api neraka jahanam, terutama jika ditambah lagi sholat malam. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Utsman bin Abil As. Puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa itu perisai dari benteng kokoh yang melindungi seseorang dari api neraka." Dan hadis Mu'adz yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis riwayat At-Tirmizi, "Sedekah dan sholat seseorang di tengah malam dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api." Keempat, menambal kekurangan puasa. Dalam puasa tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan. Namun, puasa dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga. Padahal, kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya itu penjagaan yang semestinya. Dan dengan sedekah, kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu, pada akhir Ramadan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan keji.
Jika ia dapat membantu orang lain yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum, maka kedudukannya sama dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, memberikan dan membantukannya kepada orang lain. Untuk itu, disyariatkan baginya memberi hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa bersamanya, karena makanan ketika itu sangat disukainya. Maka hendaknya ia membantu orang lain dengan makanan tersebut, agar ia termasuk orang yang memberi makanan yang disukai dan karenanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat makanan dan minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelumnya ia tidak mendapatkan anugerah tersebut. Sungguh, nikmat ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak didapatkan. Semoga Allah SWT melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.